perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Halo sahabat kebenaran, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja selalu sehat dan bahagia. Senang sekali karena saya Brigita Manora bisa kembali menyapa Anda dalam program Suara Kebenaran ADR TV. Dan tentu saja ini merupakan momen yang membahagiakan. Kenapa? Karena di episode perdana dari ADR TV, khususnya program Suara Kebenaran ini, kita akan membahas berkenaan tentang LHKPN. Nah, beberapa waktu lalu kalau kita saksikan bagaimana kemudian anggota DPR, DPD ini sudah dilantik, dan sebentar lagi kita menantikan bagaimana kemudian presiden terpilih ini akan juga dilantik beserta dengan nanti ada kabinet-kabinetnya seperti apa, kemudian pelaporan LHKPN-nya. Kita akan elaborasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio ADR TV pada saat ini. Saya langsung saja perkenalkan satu persatu kepada sahabat kebenaran semuanya. Di sebelah kiri saya ini ada Direktur Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Pahala Nainggolan. Pak Pahala, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Normal. Harus selalu sehat dan normal. Berikutnya di sebelah beliau yang nanti akan terus menemani kami dalam program Suara Kebenaran adalah Prof. Romli Atma Sasmita, Guru Besar Hukum dari Unpad. Prof. Romli sehat? Alhamdulillah. Harus terus sehat ya Prof, untuk mengawal kebenaran. Amin. Dan berikutnya di sisi beliau ada Dr. Tian Puji Nugraha Simatupang yang berpakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia. Pak Dr. Tian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Harus terus baik ya Pak. Dan berikutnya ini yang juga nanti kita akan kulik lebih jauh lagi dari pajak, ada Pak Helmi Satria Fahmi, pemeriksa pajak dari DJP. Pak Helmi, sehat-sehat ya Pak? Ini kalau lihat senyum kayaknya target pelaporan aman Pak, pajak Pak, SPT Pak, targetnya Pak. Kita ke Pak Pahala dulu. Pak Pahala, ini kan kemarin sudah dilantik ya Pak ya, dan tentu kita akan berharap banyak berkenaan mengenai kejujuran dari para pejabat negara. Laporan terakhirnya kan ada lebih dari 400.000 sebenarnya pejabat ya Pak ya. Nah, kalau yang kemarin Pak yang baru dilantik, apakah aman Pak pelaporannya Pak? Dengan KPU kita sudah punya agreement itu bahwa mereka tidak akan dilantik kalau tidak menyampaikan LHKPN. Oke, jadinya Pak? Jadi ya kalau dilantik berarti dia udah nyampe. Di kita tuh emang harus ada gitu-gitunya. Gitu. Kalau tidak ini maka tidak itu, baru dia. Jadi tertib ya Pak yang tadi ya Pak? 100% patuh. Patuh. Nah, ini hal yang menggembirakan, patuh. Tapi kita coba geser ke Prof. Romli. Prof. Romli, patuh Prof. Romli. Nah, kalau Prof. Romli melihat fenomenanya, dengan ini sebenarnya aturannya sudah jelas dari undang-undangnya, dari peraturan KPK-nya, wajib. Memang sampai 95% Prof. Tapi kepatuhan yang lainnya kan kita belum tahu Prof. Silakan Prof. Kalau menurut saya ya, kepatuhan satu hal, kejujuran lain hal. Jadi yang patuh belum tentu jujur, ya. Kalau yang jujur pasti patuh. Ini filosofinya di sana. Jadi sebetulnya laporan harta kekayaan penyelenggara itu adalah hanya sebagai batu uji pertama ini. Entry point kepada apakah sejauh manakah penyelenggara itu memiliki integritas. Sebagai penyelenggara sewajibnya dia memberi contoh teladan kepada masyarakat. Contoh satu yang penting adalah integritas. Apakah dia mau jujur melaporkan harta kekayaannya? Itu yang penting sebetulnya, yang harus dikulik oleh baik KPK maupun Direktorat Jenderal Pajak. Karena Direktorat Pajaklah yang paling tahu pasti jujur tidaknya seorang wajib pajak. Demikian. Pak Dian, patuh, jujur belum tentu. Nah, secara administrasi kalau kita melihat Pak Dian, sepertinya yang penting ngumpulin dulu lah. Ibarat mahasiswa kalau saya gitu ya, udah deadline, kumpulin dulu, perkara nanti bener salah nanti. Nah, kalau Pak Dian melihat gimana? Ya, seharusnya kan memang betul tadi sampaikan Prof. Romli bahwa esensinya sebenarnya kan tidak pada soal kepatuhan saja, jadi compliance, tapi juga pada tadi soal integritas. Karena LKPN itu menguji integritas seorang, melihat pada apakah dia
betul-betul memiliki profiling yang sesuai dengan karakternya. Nah itu kan penting karena untuk menunjukkan jejak integritas selanjutnya ketika dia melakukan tugas kewajiban wewenang yang dimiliki gitu kan. Sehingga menjadi penting bahwa profiling itu sesuai dengan tadi kejujuran dan tidak hanya soal ketaatan tapi juga transparansi, akuntabilitas yang dia penuhi dalam mengisi LKPHN gitu. Yang repot adalah kalau dia terkenal, seperti misalnya kalau kita lihat di berita-berita harta artis yang dilantik menjadi DPR. Nah, kita bisa lihat tuh, bisa cek, ya kan? Nah, yang lain-lain ini Pak Dian, kalau Pak Dian melihat fenomenanya? Kalau menurut saya sih yang seperti itu, makanya di dalam PP 60 2008, maka pengecekan terhadap yang lain-lain yang tidak publisitasnya luas itu menurut saya mengikuti dan mengikutsertakan APIP aparat penghasil pemerintahan dalam pasal 10 PP 60 2008, maka profiling itu akan dicek oleh para auditor di APIP-nya, baik kalau di pejabat negara maupun dimanapun. Nah itu mengidentifikasi, dia mengecek dari awal, mendeteksi lebih dini profiling seseorang yang ternyata apakah betul dia mengisi kekayaannya atau mengisi identifikasinya, sehingga kemudian dicek sesuai dengan karakter dia, gaya hidupnya, dengan profiling kehidupannya, penghasilannya. Kalau sesuai berarti kan tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai itu menjadi alat deteksi dini untuk mengidentifikasi ternyata ini ada kemungkinan tidak sesuai dengan karakter profil dari seseorang. Gitu. Kalau habis pelaporan seperti itu prosesnya seperti apa sih Pak Balan sebenarnya? Jadi gini, kalau di KPK itu dimandatkan kan dua, pendaftaran sama pemeriksaan. Jadi pendaftaran itu sekarang elektronik sekitar 400.000 dan kita bilang kepatuhan udah tidak seperti 10 tahun lalu. Isunya udah lebih kecil, pasti masih ada isu soal kepatuhan. Antara lain kita bilang gini, kalau menteri itu baru diangkat, dia dikasih waktu 3 bulan maksimum untuk melaporkan. Ini kalau kami di KPK. Mau ya langsung aja besok itu kenapa juga mesti ditunggu-tunggu, itu kan nunggu ribut jadinya kan. Dan beberapa orang top juga tidak menyampaikan tapi atasannya tidak menegur. Nah, gitu. Jadi kepatuhan ini masih ada juga PR, justru yang 5% ini justru yang krimnya nih, yang bukan orang-orang biasa nih justru gitu. Dan kita harapkan atasannya kasih sanksi dong, administratif juga nggak apa-apa. Ya itu kepatuhan. Tapi sesudah dia melaporkan, kita verifikasi, lantas kita tayangkan yang namanya di announcement. Nah itu makanya kalau kita lihat media-media tuh kalau siapapun baru bilang isi garasinya, kita secara sengaja buka itu kanal karena kita bilang tidak ada yang mampu mengawasi 400.000 ini kecuali masyarakat. Jadi kita harapkan dengan di announcement kita lihatlah kasus Rafael Alun, Eko itu dari masyarakat, viral-viral, pameran-pameran gitu kan, masuklah fungsi kedua namanya pemeriksaan. Setahun kita periksa sekitar 200 sampai 300 orang. Dan setengahnya itu datang dari penindakan. Soalnya penindakan yang minta bantu, tolong periksa. Karena dengan LHKPN itu kan mereka menyampaikan surat kuasa. Nah, kuatnya LHKPN adalah surat kuasa ini bisa kita gunakan kemana saja untuk membuka akses. Rekening istri, anak, yang bersangkutan, sertifikat, asuransi, saham, itu bisa dibuka. Nah, sekali lagi nih yang 5% kepatuhan. Mereka tahu pasti kekuatan surat kuasa, jadi dia sampaikan LKPN-nya tanpa surat kuasa. Jadi kalau media tanya, saya udah nyampein, ini buktinya. Di kita nggak pernah tayang, Jadi maksud saya ke masyarakat nih yang dengar suara kebenaran. Kalau ada orang bilang udah nyampein, tapi nggak ada di announcement, kira-kira sebabnya itu. Kemana itu? Karena dia tahu surat kuasa ini bisa membuat sertifikat apapun nama anak istrinya, kita bisa cek, kita bandingkan. Kalau misalnya ini nggak sama, ini di proses pemeriksaan nih, kok ada rekening yang nggak dilapor, kok ada tanah yang nggak dilapor, itu kita klarifikasi, kita undang, bukan manggil nih, undang. Kenapa nih? Biasanya lupa, udah dijual, tapi percaya Mbak, dipanggil aja udah grogi. Lah iyalah gitu kan, apalagi kalau pesennya selalu begini nih, tapi jangan pakai media ya Pak ya gitu. Gimana saya mau ngelarang bro, gitu kan, manggilnya dari samping aja ya Pak ya. Makanya bener aja, ngisi yang bener aja lah, gitu kan. Uang di kita nih, di kita Mbak, mau ngisi setinggi apapun silakan.
nggak ada juga harus miskin semua, nggak juga. Dia punya warisan bagus, istrinya. Harus miskin, jadi kalimat benar nggak ada. Jadi kenapa takut pura-pura miskin jadi malah konyol kan? Dia berseliweran pakai Lexus, hartanya cuma 1 miliar. Lexusnya aja udah 600 juta. Itu gimana sih gitu? Ini kan menghina malahan. Nah oleh karena itu dalam proses pemeriksaan kita sangat selektif dan hanya yang mengindikasikan saja posisi-posisi bahaya. Kalau yang diceritain ada kasus di media, kayaknya ini jangan-jangan ada indikasi penerimaan. Nah itu kita periksa. Kalau hasilnya ada indikasi di KPK nih, kita bawa ke rapat pimpinan. Kita bilang ini di banknya ada uang masuk sekian, dan yang bersangkutan nggak bisa nerangin. Biasanya dia nerangin, wah ini saya minjem pak, gitu udah 6 tahun yang lalu kok nggak ada yang nagih gitu. Ya kira-kira gitulah. Nanti sama pimpinan diputus. Kalau memang indikasinya kuat, masuk lidik. Nah itu pindah tuh ke penindakan. Beberapa jadi kasus baru. Nah itu yang kita lakukan di pemeriksaan LHKPN. Tapi sekarang kita bilang gini, kan bisa bahaya juga nih. Saya menentukan si ini diperiksa, si itu diperiksa. Saya nggak senang sama dia, periksa dia. Kan gitu kan? Kan nggak boleh. Ada subjektif. Nah kita coba kerjasama sama UI gitu. Kita bikin yuk namanya artificial intelligence gitu ya. Jadi dari 400.000 ini yang beresiko nih misalnya, yang rasanya patut diperiksa. Ini kepala daerah dulunya kontraktor, ya kan? Lantas perusahaannya masih jalan, dan kita cek di LKPP perusahaannya menang tender loh di kabupaten dia. Kalau kata orang zaman sekarang gak bahaya gitu kan? Nah yang begini ini perlu kita periksa. Nah jadi maksudnya kita pengen juga akuntabel ya. Kenapa sih ini diperiksa, kenapa itu enggak, kenapa biaya cukai yang sana diperiksa, kenapa yang ini enggak gitu, pajak yang sini, yang itu kan bisa out of the blue diambil tuh nama, kan nggak boleh juga gitu. Nah kita coba kembangkan sekarang sekali lagi, tapi poinnya Mbak, kalau nggak ada partisipasi masyarakat itu menghadapi masyarakat yang mengadu, masyarakat yang lewat medsos itu sangat membantu, sangat membantu. Tapi ya seperti Prof bilang, patuh aja sekarang udah bangga dia, ya nggak apa-apa lah. Tapi kita bilang pemeriksaan yang membuat dia tahu bahwa nggak bisa, hartanya nggak wajar gitu. Kita juga ngerasa juga gitu. Banyak hartanya 100 miliar lebih Prof, hibah tanpa akta. Artinya kan cuma dikasih gitu aja. Siapa yang ngasih gitu? Lupa. Saya bilang, kenalin dong sama yang ngasih. Hibah tanpa akta coba. Tapi ya sekali lagi kita udah harus pindah dari kepatuhan ke esensinya, jadi akurasi kita bilang. Dan itu butuh komitmen yang bukan cuma ngomong aja. Dan saya bilang, kita akan tegakkan RKPN, udah nggak sama ngomong. Tindak aja bawahannya yang ketahuan. Nggak mungkin KPK meriksa 400.000, nggak mungkin. Kayak Pak Dian bilang, Apip tuh, lo dia ngeliat tiap hari kok mobilnya gonta-ganti. Kan teman sekantor, bukan saya yang lihat. Gitu kan? Ya tindak dong, periksa. Kalau mau bantuan KPK, Dirjen Pajak itu tukeran data 100% loh KPK. Oh sudah? Udah, jadi Dirjen Pajak bisa mengakses LKPN kita. Siapa saya yang dicurigai, mau akses, nggak usah minta nama, so diakses gitu ya. Saking kita inginnya ini instrumen yang didirikan waktu KPK berdiri, ya kan dialihkan kan 99 jadi KPK. Ini instrumen yang baik. Dan sebagai pejabat publik, ya resikonya Anda harus akuntabel dan terbuka dong. Jangan mau semua fasilitas sak nguing-nguing di jalan maunya dikawal, giliran LKPN nggak mau lapor. Jadi itu harus bersama dengan secara kebenaran, ya, kalau perlu nanti ditayangkan. Siapa yang belum gitu loh. Biar hamu-hamu juga. Saya berterima kasih loh. Berterima kasih benar. Yang penting dari KPK-nya dibuka aja di sini. Setuju. Ada namanya. Kita coba konfirmasi dulu ke pajak. Mas Helmi, benar udah ada kolaborasi untuk bisa saling akses ya, karena kan harus dilaporkan setiap tahun kita SPT ya. Saya pengalaman juga begitu nggak dilaporin langsung di email sama pajak. Langsung di email, Anda punya tabungan di sini. Iya benar ya Mas Helmi ya. Saya konfirmasi. Kami memang sudah bekerja sama, pertukaran data memang sudah berjalan lancar. Bahkan koordinasi dalam penegakan hukum juga dengan teman-teman KPK sudah jalan. Beberapa kasus kita juga bersinergi bersama. Bahkan teman-teman KPK itu kadang-kadang ada potensi pajak dilihat, mereka menyerahkan data itu ke kami. Sudah ada kolaborasi di sana.
Dan kami juga punya sistem yang bisa memitigasi risiko. Ya, tadi seperti otomatis atau lapor aja, kemudian ada kekurangan di sana, kita langsung email supaya langkah pencegahan. Dan kita punya sistem namanya CRM, Cash Risk Management. Jadi mulai dari tahap edukasi, ini wajib pajak levelnya kemungkinan pelanggaran edukasi, kemudian ada pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman HR. Kemudian ada juga di level ketiganya itu sudah seperti piramid, nah ini pemeriksaan, jadi diaudit. Ketika nanti levelnya sudah cukup tinggi, nilai poinnya sudah cukup tinggi, dilakukan investigasi. Nah, itu sudah kita bangun memang. Ya. Mas Dian, ini kan sebenarnya kolaborasinya sudah baik ya, bahwa untuk mencegah yang kejujuran itu tadi benar-benar jujur gitu kan, berani jujur bagus gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita melihat kan ternyata ada yang ini contoh-contoh tadi seperti alun dan lain-lain. Nah, ini kalau Mas Dian melihat apa yang belum atau kurang agar ini bisa dibenahi? Lihatnya sudah ada. Ya sebenarnya kan tadi sampai Pak lagi kemukakan bahwa sebenarnya sistemnya tinggal dibangun lagi selain protokol tadi dengan sinergitas dengan lembaga-lembaga terkait tadi juga tadi salah satu fungsi pencegahan itu menurut saya fungsi utama adalah memperkuat APIP-nya itu. Jadi sistem itu yang terintegrasi, jadi sistem itu ada antara APIP, Ditjen Pajak juga KPK terintegrasi semuanya, sehingga kita mengetahui profil seseorang. Tadi Pak Prabowo mengemukakan bahwa begitu banyaknya yang perlu diawasi, sehingga perlu terintegrasi semuanya juga, terkonsolidasi dalam satu sistem sehingga nanti terdeteksi dari awal. Nah, APIP itu digunakan karena di pasal 10 PP 60 2008 sudah ada bahwa evaluasi monitoring terhadap pegawai dan profilingnya dapat dilakukan oleh APIP. Maka terdeteksi di situ, maka dengan terbangun sistem demikian, maka menurut saya bisa terdeteksi pencegahan diri itu. Mau pilih tadi Pak Hala mengatakan tidak mungkin ada seorang yang kemudian gajinya cuma 10 juta tapi punya rumah di Amerika gitu ya. Nah, hal itu kan menimbulkan keanehan ya, apalagi dengan kondisi misalnya tadi situasi punya perusahaan-perusahaan yang ada panitera yang kemudian punya rumah sakit kan ada di Pak Hala ya. Itu kan batu begitu tinggi sekali gitu kan ya. Nah, terus dapat maka profiling yang dilakukan oleh sistem menurut saya bagus untuk mendeteksi dan mencegah lebih dini gitu Mbak. Tapi pajak kalau misalnya ada yang panitera punya rumah sakit kayak gitu pernah dikonfirmasi dipanggil atau apa gitu? Dicek? Sepanjang dia tidak melaporkan itu kita akan konfirmasi seperti Mbak Rugi tadi, kita akan email untuk laporannya. Kemudian nanti ketika dianalisis itu ada tambahan penghasilan, tentunya kita akan menanyakan potensi perpajakannya untuk dia kembali akan kembali. Prof, sistemnya sebenarnya udah ada loh Prof. Bagus. Iya, udah lebih bagus kemajuannya. Sistem itu baik, hukum juga baik. Tapi kan who is the man behind the gun? Kalau who is the man behind the gun berarti kan masalah waktu. Yang dulunya A bisa jadi B, bisa jadi C. Ini tidak bisa dihindarkan tunggu malam. Hanya yang penting buat kita kontinuitas koordinasi. Ya, udah bagus, saya mendengar udah bagus lah. Dengan sistem online itu udah terdeteksi ya. Tinggal action plan-nya gimana gitu. Terkoordinasi terhadap yang nakal-nakal itu diapain, bagaimana. Kan tidak mungkin dengan tindak, dengan cegah. Dulu ya, bagian pencegahan di KPK itu sebetulnya kecelakaan. Kita membuat undang-undang korupsi, RUU-nya nih, Pak Yusuf Sakir, Komisi Pemeriksaan Harta Kekayaan. Ya berteriak, nanti presiden pun saya periksa. Gagal kan? Saya telepon Pak, saya ngomong apa? Aduh Pak, baru juga mulai, ntar dibubarin tuh Pak. Masuk di DPR, ya, lagi bahas. Oh sekalian aja nih KPK kita bubarin masuk KPK. Jadi desain besarnya saya waktu itu teman-teman, pencegahan ada komisinya, pendidikan ada komisinya. Jadi kerjanya nggak banyak kan. Dengan gini kan gerbongnya jadi panjang KPK. Saya bayangin itu masinis berat bener gitu. Sehingga kelihatan kan pencegahan pertama dulu. Nah ini kecelakaan, tapi ada manfaatnya. Saya ingin juga mikir solusinya kan. Balik lagi itu bentuk lagi komisi pencegahan karena gini jumlah pegawai negeri kan jutaan, ya kan. Lapor tuh kalau dia penyelenggara dari presiden sampai eselon 4
paling bawah. Ya. Kepala desa sekarang udah pegawai negeri. Ya. Bayangin, apa mungkin KPK sendiri? Saya nggak mungkin, terlalu berat. Ya, kita kembali lagi ke pola desain lama. Komisi pencegahan, komisi penindakan di KPK. Ya kan begitu nih pikiran ya. Jadi segala sesuatu memang harus berdasarkan pengalaman sih ya. Kalau udah mentok balik lagi kan biasa. Ya kan? Daripada tidak dipaksa KPK harus seperti itu. Jumlah pegawai pencegahan berapa? 200. 200 menjadi 400.000. Ya? Jadi saya lihat memang tersendat-sendat Pak. Ya. Tersendat. Kalau pencegahan kan koordinasinya ke pajak, kemana lagi sekarang. Kalau pendidikan kan Jaksa Agung segala macam, PPATK. Jadi kalau saya lebih condong kita harus, terutama nih Prabowo ya sebagai presiden, mikir ke depan lah. Jangan tergantung KPK sendirian, kasihan. Jangan, karena 5 pimpinan KPK itu bukan malaikat, benar-benar malaikat. Ya. Dulu iya. Dirjen, ini 5 orang ini nanti apa ini? Ya dia malaikat tuh, manusia setengah dewa. Yang benar katanya. Sekarang kebuktian kan. Jadi saya pikir memang kita harus berpikir ulang fungsi dan peran KPK, pajak bagaimana supaya koordinasi itu tingkatkan aja. Ya lebih baik lagi. Apakah perlu peran undang-undangan baru? Kalau saya nih, ya, undang-undang KPK memang harus terpasar direvisi lagi. Organisasinya, tata kerjanya, ya kemudian siapa yang bisa jadi ASN, siapa yang bisa bukan ASN, nah ini juga harus jelas. Ya, yang saya lihat kok sepertinya ada kaget gitu Pak, syok. Tadinya bebas, merdeka, ya tidak ada ikatan ke pegawai negeri, sekarang ada aturan pegawai negeri. Nah ini kan bukan budaya yang sudah enaknya tiba-tiba harus ini kan gitu. Ini pandangan saya dari luar ya Pak, ya nggak tahu saya di dalam. Kita tanya Pak Prof. Jadi saya pikir solusinya udah baik ini koordinasi, tinggal kan sejauh mana yang baik ini dipertahankan, ini kontinuitas. Ini yang penting. Pansel yang baru, KPK baru. Apakah yang baru yang pimpinan itu sudah paham persoalan ini? Apa cuma ingin duduk doang gitu kan? Harus paham. Jadi jangan kayak mobil baru di starter gitu kan? Jangan, dia harus udah mulai di starter jalan gitu. Nah ini Pak masalahnya. Demikian. Tapi Pak Dian, kalau kita melihat sebenarnya kan ini sudah ada kerjasamanya. Perlukah kemudian secara administratif ini kemudian dibakukan? Seperti yang tadi Prof sampaikan harus ada revisi ya, memang kolaborasinya entah datanya jadi satu data aset atau apa dari warga negara yang bisa dicek dengan mudah atau seperti apa. Kalau Pak Dian secara administratif gimana? Ya tentu perlu praktik hukum tadi. Menurut saya memang betul ke depan itu administrasi negara yang modern adalah dengan menguatkan fungsi-fungsi pencegahan di semua konsep manapun, termasuk tadi reorganisasi dan fungsionalisasi seluruh administrasi untuk mengarah pada pencegahan itu. Penguatan itu dimulai dari tadi misalnya triumvirat antara KPK, Ditjen Pajak dan juga APIP. Apalagi tadi saya sependapat dengan Prof. Romli tadi membentuk suatu lembaga pencegahan yang memang akhirnya satu untuk mengarah pada tadi penguatan fungsi manajemen pemerintahan yang modern itu adalah dengan penguatan fungsi pencegahan, sehingga nanti ke depan itu memang betul-betul penguatan itu dilakukan dengan tidak hanya melakukan deteksi dini, tapi juga pengenaan sanksi. Jadi pahala mengungkapkan bahwa mereka tuh akhirnya kalau nggak bisa dilantik kalau tidak menyerahkan. Nah selain itu juga selain kalau misalnya ke depannya ternyata deteksi belum lapor secara jujur, maka kemungkinan bendahara umum negara tidak memberikan beberapa remunerasinya kinerjanya. Jadi menurut saya dimungkinkan karena sanksi administrasi itu begitu sangat efektif di negara maju ya. Penguatan fungsi sanksi administrasi dan administrasi modern itu justru mencegah dia segala tindakan apapun sebenarnya. Makanya kan di Amerika ada prinsip bahwa untuk mewujudkan keadilan penguatan good governance. Nah salah satunya tadi dengan penguatan fungsi pencegahan dengan kelembagaan tadi. Kalau kelembagaan sudah ada,
kembali lagi apakah dimungkinkan misalnya nanti di kantor presiden itu ada sahab khusus unit yang melakukan pencegahan sebagai bagian dari triumvirat antara KPK, fungsi dari pajak dan juga API gitu. Tapi dimungkinkan ya Pak kalau ini nanti dilembagakan, kalau dari deputi pencegahan kerjasamanya diperkuat lagi dengan API begitu Pak? Kerjasama itu satu hal yang kita bilang ya, untuk meningkatkan efektivitas dari, kita bilang problemnya ini problem kepatuhan, problem akurasi ya, apa yang dilaporkan. Nah jadi kita justru harus awas dengan numbers ya. Ini memang tinggal 5% yang nggak patuh, tapi jangan lupa yang 5 ini justru kalau yang paling batu itu yang keras-kerasnya gitu. Dan rasanya sekarang Prof, kita surati loh tiap pimpinannya. Menurut catatan kami si A, si B, si C, si D gitu. Sekali lagi kita bilang tergantung komitmen pimpinan lembaga. Kalau mau dibilang lagi lebih tinggi lagi tergantung komitmennya. Karena kalau ini salah satu contoh baik. Pak Jonan lagi jadi menteri cuma bilang gini, Pak ini cuma 70% nih Kementerian SDM nih. Oh gitu, gimana caranya? Nggak ada, sanksi hukum nggak boleh Pak, administrasi aja. Oh baik. Besok yang nggak ngasih LKPN tidak boleh ngakses timesheet. Kalau nggak bisa ngakses timesheet, nggak keluar tunjangan di bulan ini. Langsung 100% itu langsung. Kelihatan kan? Ini belum cerita kebenarannya ya, isinya. Tapi paling nggak, kita yakin kepatuhan yang 5% yang justru orang-orang top ini, itu selesai kalau ada komitmen yang real. Jangan cuma ngomong aja nih, kita dukung pencegahan korupsi. Ya iyalah, pencegahan paling lunak, gitu kan. Kita bilang semua mendukung pencegahan, gitu. Karena dipikir aman kan, gitu ya. Ya Prof selalu dari dulu memang kalau dibilang pencegahan KPK itu temennya banyak Prof. Penindakan dikit. Tapi justru kita bersandar pada penindakan. Kalau penindakannya kuat, kita bahagia, kerjanya gampang. Nah kita suratin, Mbak. Kita udah suratin. Enggak juga, ada responsnya. Nah maksudnya kerjasama antar lembaga baik, tapi kalau kita suratin nggak patuh, naik lagi ke atas itu dikasih langsung sanksi. Boleh nggak? Kita sekarang lagi buat, Prof, jadi ada revisi peraturannya KPK yang bilang kira-kira gini, kalau dalam satu unit nggak 100% itu dicopot aja kepala unit, biar kapok aja dia gitu. Loh, apa nggak bisanya dia bikin? Orang buktinya ada kok, Pak Jonan bisa. Nggak usah cerita pasal segala macam lah gitu, gua berhentiin tunjangannya selesai langsung dia gitu, bukan dipotong ya. Nanti kok udah ngisi dikembaliin lagi sih, jadi nggak ada secara. Tapi sekali lagi satu komitmen yang real, gitu ya. Kalau nggak dari atasannya lagi. Nah yang kedua yang kita lihat juga soal celahnya nih Prof. Nih LKPN kita memang karena nggak ada sanksi dari awal Prof. Udah nggak ngirit, nantang gitu. Saya baru dan dinaikin pula pangkatnya, dipromosiin. Kan kita jadi ngeliat kayak dagelan. Ini regulasi pemerintah loh, harus terbuka. Tapi kok bisa orang dipromosiin yang jelas-jelas media yang berteriak. Kami cek Pak, terakhir dia nyampein 2017. Itu gimana Pak? Ya jangan nanya gua, lu nanya bosnya. Kok 2017 lu usulin? Itu kan kelihatan. Itu kan bilang komitmennya terreal. Gitu. Yang real tuh itu. Jangan ngusulin orang yang nggak patuh. Ini belum cerita bener isinya loh, baru cerita. Nah, itu masih kita lihat nih, monggo. Dan itu suara kebenaran nanti mulai satu-satu nih. Siapa yang dimasalahin? Ya kan ya. Udah diangkat jadi komisioner KPK baru nyampein laporan. Coba gitu. Kemarin kemana aja lu? Gitu kan harusnya. Nah maksudnya dari awal dong kita jadikan itu seperti norma gitu loh. Kalau yang nggak patuh gitu, jangankan dipromosiin, diusulin aja enggak. Selesai loh. Ya kalau gitu paling lain jadi agak Atau juga saya ngelaporin berapa aja kan boleh. Nah barulah mungkin nih dugaan saya. Mereka tahu Mbak, kalau dia udah masuk kepatuhan, dia udah masuk tuh ke pemeriksaan surat kuasa lengkap semua. Jadi dia tahu juga. Tapi tetap masih ada celahnya. Ini pengalaman yang kita hadapi sekarang. Jadi ada pengalaman sama kayak pajak, disuratin nggak bisa, baru nanti dipanggil, gitu ya Mas? Benar begitu ya? Ceritanya. Ya, coba. Kami memang tadi sistem itu udah berjalan sekarang. Jadi ketika dia tidak lapor, sudah ada mitigasi resiko di awal. Kita suratin email agar Anda menyampaikan SPT. Ketika dia menyampaikan SPT pun, kita lihat apakah sudah lengkap. Kemudian sudah lengkap, kita lihat lagi apakah analisis laporannya ini sudah benar. Karena kan ketika di form akhir itu dia menyatakan bahwasanya SPT yang saya sampaikan adalah
yang tidak benar. Sehingga desain tuh. Nah, atas dasar itulah kenapa kita lebih cenderung pencegahan. Jangan sampai nanti gara-gara dia kelupaan melaporkan, akibatnya ada indikasi pidana. Jadi kita lebih cegah di awal. Lebih cenderung kita ke arah edukasi, pengawasan. Tapi kalau memang benar-benar dia ada menyimpan, membuat nomini, barulah kita lihat resikonya. Pakai nama orang ya. Ya. Ada pemeriksaan, nanti ada penegakan hukum. Ya. Berarti saya termasuk yang patuh, Prof. Iya. Di email aja langsung, Prof. Karena tahun itu kurang bayar. ada email lanjut aja biasanya, Prof. Tapi juga saya ingin menambahkan, banyak orang juga berpikir punya NPWP itu adalah sudah membayar pajak. Ya, belum tentu dia membuat NPWP ya NPWP. Berbeda dengan kewajiban perpajakan. Apakah dia menjadi wajib pajak? Iya. Apakah dia membayar pajak? Belum tentu. Kan ada juga yang laporan pajak itu bisa nihil, kurang bayar, dan lebih bayar. Makanya ya. Jadi dimudahkan. Itu NPWP jadi nik tuh jalan. Jalan, Pak. Jalan. Jadi sekarang ini sudah. Jadi ngeceknya gampang, KPK kan tinggal kasih itu benar kan sesuai. Nik jadi mana-mana. Betul. Nik NPWP nik udah. Itu memperkecil ruang sebenarnya, karena gini, kalau dia melapor LHKPN, dia tahu nanti bakal ditanya datangnya dari mana ini harta, dia pakai nama orang lain, nama ponakan, nama segala macam nih. Rekening kita pernah ketemu nih, rekening mahasiswi itu isinya 9 miliar gitu, mana? Jadi dia pakai rekening. Nah, dengan NIK jadi NPWP, ya, Prof, itu kelihatan bener orang yang profil pendapatannya nggak ada, tiba-tiba tanahnya 2 hektar. Kalau diusut-usut sih karena namanya dipinjem. Gitu ya, di LKPN ini. Jadi LKPN ini penyakitnya sekarang 2, Bro. Minjem nama siapapun, keluarga, nama orang yang antah berantah pun pinjam nama. Yang kedua main-main tunai. Tukar dolar, simpan aja di rumah. Kalau itu. Ada kejadian tuh sama nama menteri, gak usah ngomong. Gimana? Waktu dari menteri, sobatnya suruh nampung. Oke. Udah beres menteri, sobatnya duitnya diambil semua. Karena atas nama dia kan. Menterinya gigit jari. Ada berapa itu, Prof? Ada lah. Mereka nggak tahu. Pernah dengar ya. Itu yang ketawa saya. Sekarang yang nikahin BUP sebenarnya bisa. Sudah. Makanya, Bisa. saya setuju benar tuh baca itu. Wah, ini bagus nih. Saya Sampai kemana ini perkembangannya? ya hampir sudah 100% semua terintegrasi. Cuma kita kan perlu mendeteksi dulu data ini sejauh mana untuk berpotensi pajak. Tapi ini sebuah langkah pencegahan. Harus. Nah, kemudian yang kedua saya juga mendukung tadi APIP itu memang sudah punya kewajiban ke kami di PP 31 tahun 2012. Ada ILAP, nama informasi laporan analisis dan pengaduan. Nah, mereka juga menyampaikan ke kami data-data tersebut. Dan kami juga di sini juga sangat terbuka mendukung Satu Data Indonesia itu, di mana Kementerian Keuangan itu ditunjuk selaku koordinator dari data-data ekonomi. Sehingga kalau itu memang bisa didorong, kemudian data dari seluruh Pemda itu bisa dibuatkan format baku yang sama, ini kan sangat bermanfaat nanti untuk pemilihan potensi pajak. Jadi penerimaannya masuk, kepatuhannya ada, termasuk juga clear lah ya itu ya, udah jelas semuanya, nggak ada lagi pinjam nama siapa lah, nggak jelas gitu ya. Nggak, Prof, Mas Dian dulu deh, Mas Dian. Ini sebenarnya udah oke loh. Nah, kelembagaannya bagaimana lagi secara ketentuan administratif yang harus dibuat supaya ini ada, tegas. Ya, sebenarnya kelembagaan sudah dalam tadi bentuk kerjasama sudah bagus, protokol itu dibangun kan. Sebenarnya tadi selain itu juga tadi sampai Pak Paladi mendukung itu, maka integrasi sistem itu perlu diwujudkan dengan tadi bahwa terdeteksi bahwa seorang yang memang melanggar itu seluruh tugas dan hak dan kewajibannya, hak dannya itu hak keperdataan, kalau perlu hak keperdataan juga dibatasi gitu kan, termasuk yang terafiliasi, jadi terdeteksi terafiliasi ternyata misalnya minjem nama drivernya atau siapa aja gitu ya Pak ya, maka itu pun terdeteksi, maka dengan untungnya ada undang-undang harmonisasi undang-undang ya Pak, jadi akhirnya kan semua terdeteksi. Nah, dengan suatu konsep satu data yang tadi kemukakan, maka kan terwujud tuh, sehingga tidak usah ke lembaga tapi instrumen protokolnya dibangun, maka mendeteksi semua itu merupakan bentuk suatu pencegahan yang lebih baik. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya PNS ASN ini kan sudah ada datanya juga, bukan cuma kinerjanya saja, tetapi juga ini yang barusan kita sampaikan ini terintegrasi juga, maka ketika promosi pun
Udah ketahuan kan Pak? Ya. Selama ini kan kalau kita mau promosi baru dicek BIN macam-macam, baru diminta datanya. Itu mungkin nggak sih? Mungkin banget, mungkin. Ya, ini berita buruknya. Jadi yang 400.000 itu kan hanya penyelenggara negara. Penyelenggara negara sederhananya tuh direktur ke atas lah. Kalau di kabupaten tuh cuma sekda sama bupati lah. Padahal kalau kita tahu beberapa urusan itu yang main justru level yang tidak PM, kita sebutlah. Yang cuma fungsional, kan ini brokernya, nanti dia cuma naik ngasih. Oke lah. Sebenarnya dulu di Menpan diminta laporan harta kekayaan ASN. Itu yang 4 juta ASN ini, jadi semua harus ngisi digital. Entah kenapa sekarang diberhentiin. Gitu ya. Karena dia merasa di pajak udah ada. Kita protes, lu pajak tuh ada pasal 34-nya. Dia nggak boleh semena-mena membuka isi laporan orang. Kalau kita LKPN memang harus dibuka. LHK ASN harus dibuka. Nah, ke depan kita sih inginnya seluruh pegawai negeri itu, siapapun yang makan uang negara, kita sebutnya bahasa sederhananya gitu, lapor harta. Kalau digital Mbak, mau 1 juta, 2 juta. NPWP itu 10 juta lebih, bisa gampang aja. Oh, digital kan ya, nggak ada kertas gitu. Tapi palingnya kita tahu, ini orang ngisi rekening saya di bank ini. Ada kalau pakai mesin ngecek tuh gampang bener gitu kan, ke asosiasi perbankan ketahuan, ini ada namanya dia loh, oh ada nama dia loh, NIK kan sekarang. Jadi maksud saya paling nggak semua yang menikmati uang rakyat ini kewajiban dia untuk akuntabel tuh penuh, nggak peduli di level apapun. Jangan dia bilang dia karena golongan 2B saya cuma guru. Enggak, masyarakat pengen tahu juga. Gitu. Ya kalau dia memang kaya kayak warisan, ya tulis aja warisan, apa-apa juga kok, gitu ya. Hibah 9M. Nah, itu jangan ngakunya 2M, tapi kok ya rumahnya di sini, gitu kan. Ini disparitas ini kan jadi membuat masyarakat jadi tidak percaya bahwa korupsi udah berkurang. Saya ingat ini ya, RUU Perampasan. Itu kan terakhir saya di sana bikin tuh RUU. Saya baca gini, jahat bener nih RUU. Tapi nggak apa-apa buat, karena tipikor udah, TPPU udah, yang satu yang belum ada perampasan, bikinlah perampasan. Mungkin menteri baca, wah berat gua nih. Pembuktiannya terbalik. Iya. Terbalik, cuma lihat aja, lebih aja dipanggil kayaknya rampas gitu kan. Termasuk yang di bea cukai itu, barang-barang terlantar tuh ambil, makanya lama kan. Pilihannya sekarang ya, kalau saya lihat makin banyak nih KPK kalau dilihat dari tugas itu, jadi makin yakin memang perlu komisi khusus, komisi pencegahan, nah ya kan, atau komisi apa namanya, tapi pekerjaannya khusus dengan jumlah orang yang banyak, cukup sistem yang bagus kan, lebih tertata sebetulnya, lebih mudah. Cuman kalau itu ada, perlu inspektorat atau enggak? Saya ngerasa nih Prof ya, memang inspektoratnya yang kurang, dan ini salah kita juga Prof. Jadi dulu Prof, data 400.000 itu tersentralisasi di KPK. Atasannya tidak tahu kekayaan bawahannya. Nah yang sekarang kita distribusikan. Jadi inspektorat katakanlah bawasnya MA bisa ngelihat 8.000 hakim se-Indonesia itu dia bisa lihat. Asal dia curigai siapa, ada NIK-nya, kita kasih akses. Kemenq sama berapa puluh ribu pegawai pajak bea cukai, silakan kalau ada laporan atau apa, nggak usah ke kita Bro, biarin aja di level apimnya aja, diselesaikan langsung, tapi kita dilaporin dong. Jangan kita udah ngelapor, sanksinya enggak malah. Ini bagian yang itu yang barusan laporin dong. Nah ini, jadi saya lihat ya, inspektorat ya waktu bikin KPK, bubarin aja, ini ngapain? Pengalaman ini. Inspektorat Jenderalnya lapor menteri udah diem aja. Jadi buat apa tuh ada Inspektorat Jenderal? Apip lah, macam-macam. Kalau udah eksternalnya sekalian. Jadi biar semua di dalam kerja aja yang benar. Jangan terasa diawasi oleh orang dalam. Jeruk makan jeruk aja. Nah, udahlah. Jadi bebasin aja dia kerja, tergantung dari luar eksternal. Menurut saya harusnya ada perombakan total ini urusan pengawasan. Setuju. Ya kan? BPK sama BPKP, kan?
ya kan? Kebanyakan yang ngawasin, bro. Bukan. BPKP dulu seingat saya, BPKP itu internal. Ya, Tidak urusan yang lain-lain kan? betul. Sekarang jadi kemana-mana. Tapi sempat saya bilang gimana sih ini? Jadi kemana-mana sekarang. Jadi nggak jelas siapa memeriksa tuh? Hah? Urusan korupsi apa lagi? Hah? Kalau nggak dapat dari BPKP. Karena aneh. Jadi menimbulkan dispute orang yang mana yang benar, ya kan? Ya. Tambah lagi MK, siapa aja boleh ngitung, ini Pak Mahfud. Saya bilang ya warteg apa? Ya? Datang MA, apa lagi kata MA? SMA, apa Harus katanya? BPK. Hakim ya boleh. Hakim juga boleh, gitu. Boleh. Iya. Kayaknya. Saya baca, saya nanya ke hakim belajar di mana pun kan. Ini pembaliut nih ilmu saya. Benain deh, tolong nih Prabowo. Benain. Kalau enggak, Menpan juga benar-benar jangan orang partai, percuma orang partai. Maaf aja. Pengalaman 78 tahun di operasi sekian tahun. Prof jangan ngeliat saya dong. Kok ngeliat saya? Jangan merasa. Jadi buat saya itu Inspektorat Jenderal evaluasi lah. Karena di dalam istilah jeruk makan jeruk tuh udah gimana? Ini pengalaman. Menterinya bilang diam banget. Prof, saya tambahin sedikit aja Prof, soal Inspektorat Banyak Jenderal juga ini. nggak apa-apa. Nah, ini berita bagus ini Prof. Tapi sayangnya terlambat. Jadi dari kami mereview benar Prof tentang efektivitas APIP ini. Dan 2017 kita tulis surat ke Presiden loh Prof. Bahwa APIP ini bahasa saya sih nggak berguna gitu ya, enggak lah. Satu, dia memang tidak ada independensi dan kewenangan. Mungkin. Yang kedua, anggarannya juga nggak ada Prof. Yang ketiga, jumlahnya juga nggak cukup. Dan yang keempat, kita bilang kompetensinya juga nggak keru-keruan. Nah, khusus buat irjen-irjen nih Prof, kita desain di Perpres Prof, bahwa irjen ini bertanggung jawab pelaporannya juga ke Presiden. Yang Prof bilang persis Prof. Iya, men. Ngomong tentang menterinya, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah nyebut kementerian. Sebutlah kasus korupsi di kementerian yang ditemukan inspektoratnya. Nggak pernah dilaporin. Nggak ada Prof. Dipanggil belakangan. Jadi, nah artinya ini kan tidak efektif. Iya. Kita lihat karena dia diangkat dan diberhentikan semena-mena oleh menterinya. Oleh karena itu kita ingin dia nyantol ke Presiden. Laporannya disampaikan ke Presiden. Aduh, Presiden lah. Kan baru Presiden. Oh. Bersama baru. Presiden lah, jangan kasihan loh. Oh gitu? Terlalu Ya. banyak kerjaan. Jadi dia boleh nunjuk siapa lah. Kalau zaman dulu Wapres Prof. Udahlah. Ya. Udah nggak mungkin tergantung Presiden. Tapi Prof, supaya irjen ini yakin bahwa dia nggak bisa semena-mena diberhentikan karena ada cantolannya gitu loh Prof. Presiden ngangkat dirjennya semennya gimana? Saudaranya. Oh, itu cerita yang lain. Ini kan ceritanya jadi Tapi benar Prof, 85 kementerian lembaga di pusat ini, inspektoratnya itu sangat tergantung pada kepalanya masing-masing. pastilah. Karena berhenti. ya kita bilang nggak efektif, jadi tergantung pada ada menteri yang sangat care terhadap pengawasan. Dikasih kuat itu Bro. Jadi saya setuju bubarin aja irjen. Kalau kita masih ada harapan dikit. Karena udah ada skema dan organisasinya, Prof. Iya. Ada perpresnya nggak tahu kubur apa enggak nih Bro. Dia ini paling gampang bubarin loh. Daripada bangun. Benar. Gitu. Kenapa begitu, Prof? Iyalah. Karena apa? Terlalu banyak pengawasan malah nggak Ya. jelas. Betul-betul. Jelas. Kita kebanyakan Bro. Kebanyakan. Jadi masing-masing kan udah diawali sana kan, nah itu. Betul-betul. Ya kan? Kan udah diaudit. Iya. Iya. Tanggung jawab, tanggung jawab. Paling gampang kan? Betul. Tanggung jawab. Kenapa, Dalam Mas? hukum administrasi negara tadi sampaikan Prof itu banyaknya pengawasan itu akhirnya segala temuan itu tidak by system, by chance, serba kebetulan, serba itu kan membahayakan. Memang betul tadi. Itu temuan namanya. Iya, nemu. Ada kebetulan gitu kebetulan viral ada itu tidak tepat gitu ya. Maka harusnya by system. Maka tadi sebenarnya saya Pak Pahala waktu itu saya juga kemukakan bahwa
seharusnya kemudian inspektorat jenderal itu berkumpul yang kemudian tidak di bawah, bahkan dia menjadi di bawah BPKP aja apa di bawah Kemenpan. Kan akhirnya gimana dia akan intervensi mengatasi para pembantu presiden gitu kan. Sebab itu waktu itu diusulkan, kami sejak tahun 2000 mengusulkan dalam sistem manajemen kan sudah ada menteri perencanaan, menteri pelaksanaan masing-masing menteri kementerian. Menteri pengawasannya nggak ada gitu loh Pak Harlan, harusnya ada kementerian pengawasan sehingga akhirnya dia langsung ke presiden, sehingga inspektorat jenderal itu langsung kepada menteri BPKP atau menteri pengawasannya, sehingga dia langsung kepada presiden. Dan juga memang lebih baik saya perlu disampaikan, jangan orang partai, maaf ya kemudian jadi orang profesional gitu ya, kemudian memang langsung mendeteksi tadi yang segala macam profili gitu loh Pak. Boleh. Jadi yang penting gini, who control the controllers. Itu jadi masalah kita. Siapa yang mengawasi pengawas? Kan nggak ada. Satu-satunya siapa? Presiden. Ini tadi makanya ke presiden langsung. Kebanyakan. Kasihan. Kebanyakan. Cuman kan kalau kita bicara tentang ini agak mundur lagi ya Prof. Bicara tentang LHKPN kan latar belakangnya macam-macam, ya kan Prof. Kualifikasi orangnya pun yang menulisnya juga macam-macam ya Prof. Benar ya Prof. Nah terus kalau tadi bicara tentang siapa orangnya, konstitusi aja bisa dirubah Prof. Itu udah lewat lagi, ini bukan topik Oh bicara. iya. Nggak, tapi untuk kepatuhan ini tadi loh Prof. Kepatuhan dan kejelasan dan kejujuran itu tadi Prof. Kalau masalah MK ya, putusan pengadilan, saya lihatnya bukan masalah itu, masalah moral. Sudah di luar yang berindividual lah ya, moral bernegara, moral bermasyarakat. Ini memang susah ya. Kalau kita memang udah silo sama harta itu udah repot. Benar. Ya. Terutama yang sebelah kita ini harus kita jaga. Yang mana Prof? Bukan sebelah yang di rumah. Saya pikir di sini. Langsung celingan-celingan. Saya jaga apa ya? Bisa menjadi kita jadi bertahan, bisa kita masuk suka miskin. Itu pengalaman saya lihat itu kasihan. Ya kan sering berkunjung suka miskin. Lihat seperti apa nih korban-korban undang-undang tipikor gitu kan, jak ngobrol itu. Jadi kembali putusan MK, kalau itu udah saya baca betul dari 9 hakim konstitusi yang benar cuma 3 pertimbangannya. Nggak usah saya sebut lah namanya, tahu. Tapi dari situ saya bisa kesimpulan berat kalau udah sistem kekerabatan. Berat Pak, tinggal pilih. Lu bantu gua atau lu cerai itu? Ya iya. Pilih mana coba? Ini berat, makanya komitmen sumpah itu demi Allah. Sumpah itu berat. Gimana enggak? Makanya waktu saya buat KKN, Bang Muladi almarhum, apa-apaan di lorong, kolusi, nepotisme, dihukum. Gua kan masih banyak teman. Saya bilang, putusan MPR begini, gimana? Absolutely. Ya kan? Jadi waktu dia baca itu, semua DPR juga bikin undangkan aja nih, ribut di luar, reformasi ya Pur ya. Daripada enggak undang, kan? Soal pelaksanaan gimana kita aja. Jadi memang terbenturnya masalah ini kelewatan di undang KKN, gitu lah kata orang-orang yang merasa normal kan? Aneh, berteman aja nggak boleh. Kalau sekarang konflik kepentingan tuh, Prof, kita sebut Prof. Itu yang terjadi. Saya ingat Lucky pertama juga. Pak Romli apa-apaan? Kenapa? Pimpinan KPK nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saya nggak punya temen, cuma golf saya. Saya bilang 5 tahun jangan golf. Ya kan? Kenapa enggak? Jadi pimpinan KPK yang satu, rupanya ya itu tadi berat soal KN itu. Nepotisme berat, ya kan? Tapi kalau itu kan maksudnya pencegahan. Adanya sanksi pidana itu hanya kayak bebegik lah kalau orang sini, nakut-nakuti aja. Sebetulnya, sebenarnya enggak. Kalau jalanin dengan benar nggak ada masalah gitu.
Itu masalahnya. Jadi kalau ada yang tanya kayak kemarin sidang saya, Hakim Ketuanya nanya, kan saya singgung perampasan. Itu gimana perampasan? Kenapa Pak? Ada masalah? Saya kan ini warisan banyak, ya daftarin aja, laporin ke KPN kan gampang tuh ada data. Kenapa Pak? Bingung. Itu pertanyaan hakim loh. Gitu ya? Iya, saya ketawa aja. Nah, jadi memang gimana ya? Kalau dibuang KN-nya juga makin merajalela, adapun tetap seperti itu, gitu. Nah, pengawasan kan, balik lagi. Yang saya dengar sih Prof ya, dari ini rekan-rekan dari negara lain Prof ya. Kan di dunia ini kalau wealth report lah istilahnya, laporan kekayaan itu cuma ada dua aliran ya. Aliran konflik kepentingan, dan satu lagi aliran penegakan hukum. Kita itu dipuji Prof. Emang. Indonesia buat ini bisa bawa dia ke sel loh. Iya benar. Nah gitu kan. Nah, hebat memang. jadi kita nih biar sombong-sombong. Ini negara kita kalau cerita di luar, wah di negara saya, wah padahal kalau dia tahu ya udahlah. Intinya gini Prof, di Amerika sendiri Prof, begitu tahu kita sekeras itu tentang laporan harta, dia juga bingung, kok keras banget ya. Kalau di sana kan untuk konflik kepentingan, cuma mau bilang begini, saya sebagai presiden pendapatan saya ini, nanti dilihat, yang ini bahaya nih. Karena ini dari buku yang Anda dapat lagi zaman Anda presiden nginterview orang, itu ada konflik kepentingan. Tidak boleh. Udah gitu aja Prof. Kalau di kita, panjang urusannya. Gitu. Jadi maksud saya Prof, kita memang, saya nggak tahu Prof yang di awal mendesain Prof, bahwa terlalu keras buat penegakan hukum, iya. Itu pun kita susah payah. Tapi sebenarnya core yang paling bahaya ini kan konflik kepentingan ini Prof. Tapi kita bilang, lo kan emang warisan kenapa juga takut? Mau isi 1.000, 1 juta, isi aja. Nggak ada konflik kepentingan apa-apa karena saya yakin. Tapi karena selama saya menjabat tiba-tiba harta saya menggelembung, kan jadi saya susah Prof. Ini duit dari mana ya? Udah nganter nih kan, nganter gara-gara jabatan Prof. Kan konflik kepentingannya di situ sebenarnya, karena ada jabatannya orang nganter. Kalau udah pensiun mah saya nganterin ke Prof diterima pasti. Nggak ada kepentingan Prof. Kan gitu ya? Gitu kan, 5 tahun sebelum menjabat, lapor, selama lapor, setelah menjabat 5 tahun, ada tuh di situ. 5 tahun harus lapor, saya lapor ke KPK. 5 tahun selesai, udah. Pensiun udah. Udah, gitu. Dipuji kita ini di luar. Saya studi banding ke Malaysia, Thailand, Singapura. Kata Malaysia ini DPR-nya, kita berkunjung sama Sarul Rasul, oke. Hebat ini, kenapa? Hebat. KPK ini tadi bisa begini, bisa ini, luar biasa. Kita mau nangkap menteri aja harus izin Perdana Menteri. Iya kan gitu. Hongkong apalagi. Jadi kita nih hebat. Tapi kita sendiri masalahnya. Jadi hebat dalam buku. Jadi profesor di Amerika bilang, I don't believe in words, I believe in deeds. Jadi lu banyak ngomong kan. Bener. Ini hal-hal seperti ini kan, wah kita bangganya luar biasa. Wah memang kita ini ya. Tangkap bisa, nangkap bisa menteri. Kurang gimana menteri lebih banyak kita. Cuma satu, kenapa IPK kita, CPI kita terus naik, nggak pernah masuk. Karena apa ya? Mandek standar 34, kenapa? Penegakan hukumnya 20 yang bikin CPI kan orang sono. Teman saya Dadang TII orang sono. Terus saya mikir, jangan-jangan ya dibikin kita buruk terus nangkep. Siapa yang bisa nangkep menteri puluhan ada di penjara sekarang? Nggak ada. Kita. Kalau kita ini setelah saya kalau diundang keluar Prof ya ngelihat itu ya, kebayang kalau Amerika gubernur bank sentralnya kena, kiamat tuh. Kalau di kita kena, MK kena, MA coba Prof, Hakim Agung kena kasus korupsi, gempar sama Amerika. Tapi kita tenang, menteri jangan disebut banyak. Jadi enggak, mau tanya, baik-baik aja. Ya hebat lah kita kalau keluar hebat, di dalam PR banyak.
Yang biasa ini. PR-nya yang ampun-ampun kita bro. Jadi kita anggap yang boleh muda aja, mencegah aja dulu lah. Iya. Nanti baru mencegah dengan pertama LHKPN, ya kan? Coba kita sinkronkan lagi. Iya. Semua pajaknya ada di sini. Untuk pengawasan. Ya, Pajak tuh bro, coba bro. Iya. Inul Ini, melapor. kalau pajak keluar dari Kementerian Keuangan. Oh. Siap dong. Ya. Jadi badan ya. Badan penerimaan negara titik. Ini Pak bawah kan itu. Cocok keluar tuh. Jangan dari Kementerian Keuangan. Keluar. Bea cukai keluar. Oke. Udah. Jadi betul-betul fokus. Di mana menteri. Ya kan? Prof ini 50.000 orang ada di pegawainya pajak. Ini ada Ini daerah. Ya ada ya, 50.000 kan? udah wajar dia jadi kementerian sendiri, 40.000. badan lah, badan penerimaan negara, nah, udah jangan macam-macam lagi. Jadi menterinya nggak bisa ikut campur. Tinggal ditarget, Nah, capek apa enggak? badan kesini, Eh, KPK, Komisi Pencegahan, aduh, luar biasa. Ada badan, ada Komisi Pencegahan, ada Komisi Penindakan, Oh, gitu. selesai. Atur-aturnya selesai di sini. Nah, maksud saya, undang-undang KPK, Iya. korupsi ya. Diperbaiki. 319 dirubah total. Salah 2-3 buang. 2 dan 3. Iya. Oh, yang tipikor dong itu. Banyak disalahgunakan. Ya saya lagi banyak. Waktu konferensi PBB ini saya delegasi. Di situ di artikel 3 disebut kerugian negara bukan unsur korupsi. Artikel konferensi PBB. Saya bilang di kita tahun 99 udah jadi kerugian unsur ini. Nggak betul. Kenapa? Mungkin kamu, ini Pak Indonesia kamu itu pahamnya masih berpikir negara itu segalanya. Bukan. Sekarang negara itu sudah civil society, setelah 20, jadi harus sama, harus punya target ada kerugian masyarakat yang penting. Jadi negara saja nggak cukup, jadi harus seimbang. Karena akhirnya jadi repot sama administratif penal law-nya, sama business Karena di judgment rules-nya. pasal 23 saya bilang, Pak, itu nggak mungkin hanya ahli hukum pidana. Apalagi dia harus ahli hukum perdata, ahli hukum HAM, ahli hukum pidana, 3 disiplin itu dikuasai. Kalau nggak ya merawat sekarang. Nah gitu aja deh. Oke. Baik, kita akan minta closing statement sahabat kebenaran semuanya dari masing-masing narasumber saya berkenaan tentang implementasi dari LHKPN itu sendiri. Kita mulai dari pajak lah, karena kan ini orang diberikan kesempatan untuk jujur mengisi SPT-nya sendiri. Nah, kita tanya dari petugas pajaknya, dari pemeriksa pajaknya. Silakan, Mas, sebagai closing statement. Kami sangat mendukung dan sangat terbuka untuk bekerja sama dan berkolaborasi tidak hanya dengan KPK, tetapi ke seluruh kementerian maupun lembaga dan asosiasi. Jadi sehingga nanti memang kebijakan data itu memang bisa termanfaatkan di pajak, sehingga penerimaan pajak diharapkan bisa tercapai maksimal. Apalagi nanti kalau kata Prof tadi jadi badan, naikin lagi targetnya. Harus. Tantangannya jadi besar. Iya, jadi lebih besar. Terima kasih Mas Fal. Kita ke Pak Dian, silakan. Jadi dia mewujudkan suatu sistem administrasi negara modern tentu adalah sistem pencegahan perlu didaya gunakan dan dikuatkan. Nah, konsep itu salah satunya tadi terdeteksi dari KPHN salah satunya sebagai salah satu instrumen di antara semua instrumen dapat dipergunakan. Nah, dengan penggunaan instrumen administrasi negara yang kuat, dengan pengendalian internal yang lebih kuat, maka ya insya Allah nanti ke depan upaya pencegahan itu lebih banyak dan lebih modern untuk di sistem administrasi pemerintahan kita. Gitu, Mbak. Terima kasih. Saya ke Pak Malas, silakan. Terima kasih Mbak. Jadi kalau dari kami sih dari KPK gitu seperti Prof bilang, kalau di atas kertas kita udah sedikit yang kurang. Yang kurang yang di atas lapangan. Jadi sekali lagi kalau dari kami, satu, ingin masyarakat lebih partisipatif gitu ya. Mau flexing, mau apapun namanya, kita senang saja, tapi kita percaya bahwa yang bisa meriksa detail masing-masing itu ya masyarakat. Karena kan yang di depan masyarakat ya ketahuan. Misalnya kalau ada yang jual rumah 5 miliar tiba-tiba yang bayar itu cash pegawai negeri, nah itu laporin dong, gitu kan? Yang gitu-gitu itu real banget wujud dari masyarakat.
Yang kedua ya tentunya kita ingin komitmen real dari para pimpinan lembaga. Karena kita belajar nih selama 20 tahun ini. Kalau pimpinannya keras, itu semua patuh. Jadi sehingga kita bilang bahwa patuh itu sebentar lagi selesai, kita masuk ke soal akurasi, dan itu sangat butuh komitmen realnya. Jadi kita harapkan sih ke depan ini instrumen yang sangat baik. Saya kalau baca Prof itu di tahun 99 dalam hati saya bilang, ini siapa yang ngarang ya? Kok bisa orang disuruh ngelapor gini gitu. Tapi pikir bener juga, dia kan ada makan uang rakyat. Dia suruh lapor ya iya dong gitu kan. Masa ya enggak jabatan dia dari rakyat. Ya kan masa dia nggak mau ngelapor ya kira-kira gitu. Jadi sekali lagi partisipasi masyarakat dan komitmen real dari pimpinan lembaga dari yang terendah sampai yang tertinggi. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Pahala. Prof Romli. Saya pertama terima kasih ya, ini sudah diskusi kita, mudah-mudahan pemerintah mendengar ya. Masyarakat juga melihat, mendengar sebetulnya apa yang terjadi dalam hal LHKPN sebagai satu langkah awal untuk mencegah korupsi, kan begitu ya. Jadi desain besarnya sudah kelihatan jelas apa yang dilakukan hari ini ke depan. Pertama tentunya tadi sudah kita perlu reorganisasi kelembagaan kita. Misalnya ada pencegahan, komisi khusus pencegahan, ada KPK, komisi khusus penindakan, ada juga Badan Perlindungan Negara, ya kan, berkolaborasi lah mereka, sehingga akan tercapai yang namanya good governance, pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan ketiga poros sektor tadi. Saya kira ini yang paling ideal, bukan ideal, real malah ini. Kita bicara dari real ya. Ini yang paling real yang bisa diwujudkan untuk sementara oleh pemerintahan yang baru. Ini kayaknya nggak bisa lagi kalau kita bertahan pada apa yang ada sekarang. Cukup, sudah cukup berantas tapi ininya nggak diperhatikan. Yang penting lagi adalah tunjangan, tunjangan, ya. Guru besar 3 juta, 10 juta. Masa sih bro? Tanya aja, saya 3 juta. Saya dengar 15 juta, makanya saya baru mau minta. Baru naik. Baru naik kemarin. Oh baru naik kemarin kan. 16 juta. Jadi ini tunjangan para aparat pelaksana penegak hukum juga kurang menurut saya. Ya kan? Jaksa Agung 100 juta. Dan KPK 50 juta, 100 juta masing-masing. Kenapa? Kalau nggak 5 ya 3 lah, kenapa? Harus 5. Dan memang di luar negeri Pak, IRS itu bisa masuk mana nih? Iya. Internal Revenue Service. Ya itu Pak, IRS itu kemana-mana dia. Paling ditakuti malah. Bisa masuk ke FBI, bisa masuk ke pemerintahan. Kebetulan bisa diperbantukan. Karena udah tahu hitung-hitungan supaya apa ngeceknya bagaimana supaya nggak salah-salah tadi ada administratif yang kemudian jadi pidana. Baik, Prof. Romli, terima kasih Pak Pahala, terima kasih Pak Dian, Pak Helmi, terima kasih banyak. Kita sama-sama sepakat bahwa LHKPN itu instrumen penting dalam proses pencegahan. Nah, bagaimana kemudian ke depannya, tadi Pak Pahala sampaikan bukan cuma patuh, tetapi akurat, agar nanti proses KKN yang tadi Prof sampaikan ini benar-benar bisa sesuai dengan harapan kita semua, dan tentunya yang digarisbawahi di sini moral, karena pejabat negara itu yang dilihat juga moralnya, dia sebagai role model bagi kita semua. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan menjadi masukan dari program Suara Kebenaran. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sekalian, dan saya akhiri sampai di sini. Saya beri kita Manohar pamit, sampai jumpa lagi di episode berikutnya Suara Kebenaran di ADR TV. Alhamdulillah. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan.
Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa